saya pengen ngiyakinin apakah mendang pilar atau beton ini bisa dibilang hebat atau sakti ya. Jadi mungkin ada yang banyak ngomong, ya mana nendang beton aja nggak berani, gimana mau melawan orang. Nah, di sini saya akan membuktikan, saya berani melawan Mas Benny nih, sambung nanti. Dia berani nendang pilar ini. Dan saya pasti kalah. Enggak, bela diri itu adalah olahraga tidak terukur, apalagi di jalanan ya. Iya benar. Jadi nggak bisa kita memastikan kita menang terus, kita kalah terus, sebelum memang benar-benar dicoba. Nah, di sini saya akan sambung sama Mas Benny ya. Jangan ngalah nih sama saya nih. Hajar aja saya, Mas. Saya nggak tega sebenarnya. Jadi nanti kalau saya kalah, itu kalah. Ya. Jadi aku pengen ngerasain tendangan beton ya. Sesakit apa sih tendangan beton gitu kan? Ini maksudnya kita bukan saling meremehkan ya. Memang kita tuh harus membuktikan Mas Benny hebat tendang beton. Ya. Kita sambung gitu Mas ya, sambung. Namanya kita pesilat ya, walaupun dalam keadaan apapun ya berani, kita harus membuktikan Mas. Kita harus membuktikan, dan sparring antar pendekar atau sambung kalau di PSHT itu bukan sesuatu yang aneh. Kali ini baru memang sambung persaudaraan. Iya. Ya biasa kita ketemu sambung. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Kadang orang tuh gengsi gitu Mas. Nah, dan perlu diketahui juga ya, di channel saya tuh banyak request, Mas Denny sparring dong lawan ini, sambung lawan ini. Saya datang ke tempat silaturahmi, ke tempat manapun, bela diri manapun atau ke tempat siapapun, tidak pernah saya tuh ngajak mereka tuh duel, itu nggak pernah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Di sini kita enjoy sama Mas Benny Yosa. Apa nama channel YouTube-nya? Benny Yosa. Benny Yosa, di subscribe ya channel Mas Benny Yosa. Kita obrolan santai di sini dan yang pasti akan membahas ya tentang pilar. Wah. Karena mungkin apa ya? Nggak ada yang pilar-pilar yang gede. Nah, saya pengen membahas ini. Iya. Mas Benny udah nendang pilar ya, beton lah katakan ya, beton, besi, pohon, tabung gas. Nah, urutan yang mana yang paling sulit? Dari yang mudah sampai yang sulit. Yang paling sulit itu Yang paling mudah dulu deh. Yang paling mudah. Yang paling gas. mudah itu justru beton, Mas. Beton. Iya. Malah pikiran saya tabung gas loh, karena berayun. Enggak, keras itu besi. Beton Itu kalau misalnya kita adu sama palu lah ya. Iya. Sama palu, sama-sama kita adu dengan palu, atau kita pakai paku deh. Paku beton. Itu beton kan tetap yang paling mudah terluka. Beton ya. Makanya beton itu justru yang paling mudah kalau menurut saya, paling nggak sakit. Habis itu baru tabung, kalau tabungnya digantung. Kalau dia digantung tali lebih mudah karena kan dia gerak, Mas. Gerak ya. Jadi Berayun. Makanya aku bilang berayun. kalau aku pikir kalau kayak tabung ya anggap aja samsak lah gitu kan, kalau disentuh dia bergeser langsung. Cuman bunyinya lebih garing gitu ya. Iya. Terus Habis itu baru pohon. Berarti tadi pertama pilar beton ya? Beton dulu, tembok atau semen lah pokoknya. Semen. Beton itu paling gampang, justru paling nggak sakit, asal pilarnya gede loh. Ya gede. otomatis semakin besar kan dia bidang datarnya semakin lebar juga, Mas. Nah, semakin aman. Kalau semakin kecil semakin tajam dia, otomatis semakin sakit. Habis itu baru tabung gas. Habis itu yang digantung, tabung gas yang digantung. Habis itu baru pohon. Karena kalau pohon itu nggak rata. Ini penjelasan menurut pengalaman Mas Benny ya. Jadi kalau kalian punya penyampaian sendiri ya jangan dibandingkan. Ini yang saya tanyakan dari Mas Benny Yosa langsung. Jadi kalau pohon itu dia nggak rata, Mas. Jadi lebih susah karena ya gimana ya, nggak rata itu tadi yang bikin susah. Dan dia nggak akan gerak. Ngerti saya, Mas. Kalau pohonnya gede kan dia nggak akan gerak, nggak akan mental kemana-mana. Jadi berat, justru yang berat itu pohon itu. Pohon ya yang sulit menurut Mas Benny ya. Menurut Mas Benny. Jadi semakin target yang kita tendang itu rata, semakin gampang maksudnya. Iya jelas, semakin enak, Mas. Semakin enak mulus. ditendang ya. Iya.
Terus kalau dia nggak rata kayak pohon kan ada gerigi-gerigi Ada gitu ya. gerigi-geriginya. Jadi itu lebih sulit ya? Itu lebih sulit, lebih sakit. Lebih sakit. Yang paling keras besi, karena dia keras dan kita susah mas cari ukuran besi yang besar kan. Segini ini masih sakit ini. Iya, kalau besi gede segede beton itu susah juga ya. Susah juga nyarinya. Tapi kalau misal Kenapa? ditendang enak karena dia bidang datarnya juga semakin kecil, dia semakin runcing. Oh, Jadi ya lebih berat. berarti semakin dia kecil semakin sakit juga. Semakin sakit. Kalau ada misal besi yang segede apa ya? Toya gitu ya. Segede toya. Tapi besi padat loh. Nah, Kalau besi berongga dan besi pipa dan pipanya tipis ya bisa penyok sih. Tapi kalau pipa yang tebel yang dipakai untuk saluran air tapi yang tebel itu yang nggak bisa bengkok, wah itu berat. logikanya gini, kalau bisa nendang beton berarti tendangannya kuat. Enggak sih. Enggak. Kalau bisa nendang beton, nendang benda keras itu bukan tendangannya kuat secara power, tapi ketahanan kakinya yang kuat. Ini pernah saya bahas juga. Kalau Itu menendang, begitu. kalau menendang ini kan bukan berarti dia kuat, tetapi Daya tahan kakinya. pertahanannya tadi. Iya, daya dia tahan punya kakinya pertahanan yang kuat. Ya, Jadi misal kita crash lah, kita crash tulang kering lawan tulang kering. Kayak tanding zaman dulu Iya, itu kan nggak boleh. benturan. Nggak boleh pakai pelindung tulang kering kan. Nah itu kita lebih aman, kita lebih kuat. Tapi tidak ada hubungannya dengan power tendangan. Beda lagi itu. Nah, kalau itu masuk di akal. Iya. Jadi itu cuma keras saja sih, keras tahan benturan. Tapi tidak ada hubungannya dengan power. Dan untuk menciderai, ya kembali lagi yang menciderai kan power mas. Iya. Kembali lagi dia latihan atau enggak power itu. Kalau walaupun dia keras tapi tendangannya nggak pernah dilatih, powernya nggak ada ya nggak akan. Ya berarti nggak kalau akan dia mau kuat menciderai. beda lagi latihannya ya. Beda lagi latihannya Kalau kalau mau nendang tendangannya kuat. nendang pilar, nendang beton, nendang pohon itu lebih ke mungkin ke daya tahan lah ya. Daya tahan. Ya, Pertahanan, ke conditioning. body conditioning, iya. Dan itu memang dipelajari di dalam pencak silat. Tuh. Jadi yang bisa begitu sebenarnya juga nggak cuma pencak silat sih, di Muay Thai juga. Muay Thai yang saya sering malah lihat. Itu memang begitu, ada metodenya untuk menguatkan itu. Jadi ya jangan sembarangan juga. Itu sebenarnya itu nendang objek keras itu bukan latihan mas, itu tes. Oh, tes. Kita ini sudah sejauh mana? Masuk. Nah poinnya itu loh, kita sudah sejauh mana dalam Kalau memperkuat latihannya tubuh ini. itu nggak benar ya. Kalau tiap hari begitu hancur kakinya mas. Kalau memang bentur dengan tulang kering. Kalau memang benturannya dengan tulang kering. Yang Tapi kalau pengen saya tanyakan, ini nendangnya pakai tulang kering atau enggak? ada dua macam. Ada dua macam. Di channel saya kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi ada orang yang memang real menendang dengan tulang kering, ada orang yang ngakalin. Ngakalin, Kelihatannya pakai tulang kering padahal enggak. praktek nanti ya. Nanti sambil praktek. Gitu. Terus apa lagi ya? Jadi Kita praktek. praktek, langsung Boleh, praktek. iya. Ah, iya. Boleh di sini Lebih ke saja. sini aja mungkin ya. Sini ya. Boleh di sini boleh. Mas Ben, Sini apa sini? coba kameramennya. Kameramen Mas Ben, enak arah mana kaki yang nendang? di mana? Besi ini besi kecil yang kata Mas Ben, ini semakin kecil itu semakin Semakin sakit, sakit. semakin berat. Kita praktek dulu. Oke. Praktek nendang atau Yang pertama kita ulas dulu triknya, Mas. Apakah benar saat orang nendang objek keras ini benar nggak pakai tulang kering? Jangan-jangan enggak, begitu kan? memang ada yang memang benar tulang Ada kering, yang benar tulang ada kering. yang mengakali. Ada yang ngakalin, Yes. ngakunya pakai tulang kering, padahal ternyata enggak. Jadi di sini tulang kering kita itu Gulung aja Mas, gulung aja deh. Oke, gulung ya. Ya. Ini tulang kering semua kaki ya nih. Tuh, biar tahu. Biar tahu. Mm. Nah, nanti biar di zoom sama Mas Denny ya. Tulang kering kita itu kan adanya di sini, Mas. Nah, ini tulang kering nih. Itu ya. Jadi kalau kita nendang pakai tulang kering seperti tendangan sabit itu, otomatis jarinya itu hadapnya ke atas. Jarinya ke atas. Jarinya Atau ke kesini sana. lah minimal. Miring ke sana.
Tapi banyak yang nendang ngakunya pakai tulang kering. Itu yang benar pakai tulang kering kalau Itu yang jarinya bener ngadep pakai ke tulang atas. kering. Heeh. Itu Memang suaranya aja udah beda. Perpaduan tulang Iya. dengan ini tuh udah beda. Dan banyak yang ngomong sebelumnya kalau yang begini itu suaranya kurang ekstrim. Suaranya kurang ekstrim. Aduh, suaranya aja cemen gitu kan. Posisi nendangnya juga kelihatan cemen. Nggak cepet. Gitu. Nggak cepet gitu kan. Padahal cepet itu bisa dicepetin, Bisa dia ya kan? Cepet itu bisa dicepetin, dan ini lebih berat. Silahkan Anda coba. Bisa langsung praktek. Memang kalau mau lihat yang benar ya nonton langsung seperti ini. Iya. Tapi kalau patah tanggung sendiri. Karena Dan ini jangan untuk ditiru ya. Iya, tidak dianjurkan untuk Anak kecil. Yang tidak terbiasa. yang tidak terlatih. Tidak dianjurkan untuk yang tidak terlatih. Tapi Anda bisa nyoba pelan-pelan. Nggak usah terlalu keras, nyoba pelan. Begini. Sama yang satunya itu nanti kenanya bagian ininya, Mas. Jadi di sebelahnya tulang Kakinya ya? kering. Nah, di sini Sini otot daging. ini. Ototnya. Di sini otot, walaupun kalau di sini tulang semua kan. Ya, banyak otot sih. Ciri-cirinya adalah mereka nendang jarinya hadapnya ke bawah. Oh ya. Jadi kalau dia pakai daging, berarti posisi kakinya ke bawah. Otomatis posisi kakinya Kalau ke bawah. ngakalin ya? Kalau ngakalin. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bos. Posisi jarinya dia akan ke bawah. Bukan ke atas begini. Nah, kalau begitu itu Suaranya udah beda, lebih Bang. tidak sakit. Kita coba yang di bawah aja ya, yang di bawah kan. Nah, posisinya seperti itu. Nah, ini keras nggak apa-apa. Nah, tapi dia kenanya di bagian samping. Tapi kalau nggak terbiasa susah juga ya menggerakannya. Susah juga. Yang Karena pasti itu dia posisi harus salah. terbiasa juga ya. Iya, itu posisi salah, Mas. Saya kalau nendang pecing, nendang apa kan begini. Jadi kalau disuruh muntir begini juga kadang salah. Susah. Kadang susah, kadang salah. Itu kelihatannya ngeri tapi bohong. Ya mohon maaf kalau ada yang bohong dan tersindir dan tersinggung, tapi niat kita adalah memberikan edukasi. Kita belajar bela diri sudah lama begitu kan. Jadi takutnya ada saudara-saudara yang baru belajar dan tertipu dengan itu semua. Padahal teknik menendang yang benar bisa kita lihat ciri-cirinya. Apalagi ini mau ngajak sambung suruh nendangin besi dulu. Jadi di sini aja kita ngobrol, ke sini lagi kali ya. Jadi makasih Mas Ben atas penjelasannya. Jadi ada dua kemungkinan ya, menendang memang benar-benar dengan tulang kering, ada dengan otot. Ya, otot ini lebih nggak sakit ya Mas ya. Tetapi juga menendangnya juga harus terlatih. Kalau nggak terlatih kalian tetap kena tulang kering gitu. Tetap kena tulang kering. Tetap kena tulang kering. Nah, yang pengen saya nanti bahas, bukan nanti bahas, ini sudah dibahas ya. Saya pengen yakinin apakah menendang pilar atau beton ini bisa dibilang hebat atau sakti ya. Jadi mungkin ada yang banyak ngomong, ya mana nendang beton aja nggak berani, gimana mau melawan orang. Nah, di sini saya akan membuktikan. Saya berani ngelawan Mas Benny ini, sambung nanti. Dia berani nendang pilar ini. Dan saya pasti kalah. Enggak, begitu namanya. Ini ya, ini juga perlu diketahui namanya tarung atau sparring atau tanding gitu ya. Kita tidak bisa mentargetkan orang ini menang terus kecuali memang dia nggak ngelawan gitu kan. Karena bela diri itu adalah olahraga tidak terukur, apalagi di jalanan ya. Iya benar. Jadi nggak bisa kita memastikan kita menang terus, kita kalah terus sebelum memang benar-benar dicoba. Nah, di sini saya akan sambung sama Mas Benny ya. Jangan ngalah nih sama saya nih. Hajar aja saya, Mas. Saya nggak tega sebenarnya. Jadi nanti kalau saya kalah, itu kalah. Ya. Jadi aku pengen ngerasain tendangan beton ya. Sesakit apa sih tendangan beton gitu kan. Ini maksudnya kita bukan saling meremehkan ya, memang kita tuh harus membuktikan Mas Benny hebat tendang beton. Kita sambung gitu Mas ya, sambung. Namanya kita pesilat ya, walaupun dalam keadaan apapun ya berani, kita harus membuktikan Mas. Kita harus membuktikan. Dan sparring antar pendekar atau sambung kalau di PSHT itu bukan sesuatu yang aneh. Kali ini baru memang sambung persaudaraan. Iya, ya biasa kita ketemu sambung. Bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Kadang orang tuh gengsi gitu Mas. Nah, Dan perlu diketahui juga ya, di channel saya tuh banyak request, Mas Denny sparring dong lawan ini, sambung lawan ini. Saya datang ke tempat
silaturahmi ke tempat manapun, bela diri manapun atau ke tempat siapapun, tidak pernah saya tuh ngajak mereka tuh duel, itu nggak pernah sama sekali. Dari mereka sendiri pasti yang Mas Denny ayo sambung dong. Saya juga sambung persaudaraan cuman baru 2 kali kok Mas di channel saya tuh dengan Mang Nana dan taekwondo itu dari mereka sendiri. Nah kalau ini kita memang benar-benar memang udah lama kita berencana Mas Benny ya, kapan-kapan kalau kita ketemu sambung gitu. Kita berencana memang sudah Kan lama. udah lama. Jadi bukan ini mau adu hebat Mas ya? Bukan adu hebat, karena kebetulan saya dan Mas Denny ini pengesahannya juga sama. Umurnya juga sama. Dulu juga pernah tanding di kelas yang sama. Tapi nggak ketemu. Saya cedera. Saya menang terus cedera. Nggak bisa lanjut. Seandainya saat itu tidak cedera, juara satunya saya. Ini agak setuju ini dari Mas Denny, percaya diri. Yang namanya nggak ada buktinya kan bebas kita ngomong. Jadi pada saat waktu itu kita tuh sama di tempat pertandingan. Saya menang, Mas Benny menang. Tapi Mas Benny nggak lanjut karena cedera. Cedera. Ya karena jadi nggak ketemu. Jadi di 2 tahun berikutnya udah pensiun. Berarti pensiunnya duluan Mas Ben daripada saya. Iya, Bulan karena saya malah habis itu dia pensiun. karena saat itu sedang Banyak problem ya. Ya. Banyak masalah ya. banyak pacar lah. Banyak pacar, banyak masalah ini. banyak pacar. Ini sebenarnya yang paling ditunggu netizen ini. Iya. Sambung. Denny dan Beniosa. Sabung persaudaraan Yang pasti SAT. enggak ada dendam-dendaman. Kita kalau udah ada. itulah nikmatnya sambung persaudaraan itu yang dinamakan sambung persaudaraan. Sudah kita sambung atau sparring, salaman, ngobrol, kopi gitu. Bukannya malah dendam gitu saling ini, dan jangan saling mengkritik organisasi lah. Pokoknya bagus tidaknya itu kritiklah pribadinya kita. Iya. Kalau di PSAT sendiri itu bersemboyan tegolorone ora tego patine. Tega dalam hal kita menyakiti tapi yang baik. Tapi yang baik. Ada tapi tujuannya. Kalau untuk membunuh kami tidak tega, tidak diwajibkan. Tenang. Padahal tim eksekusi ini. Oke lah, mungkin cukup Mas Ben ya. Terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Ditunggu next konten kita akan sambung sama Mas Beniosa. Oke, lebih dan kurang mungkin kalau ada yang pengen request sama Mas Beniosa atau sama Mas Ninonya, Mas Nino jadi wasit ya? Ya, nanti saya jadi wasit. Boleh komen di bawah. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.